Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini, baik sholat, puasa, zakat, haji, itu agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita berhasil menjadi hamba Allah yang bertakwa tersebut, nanti yang akan kita rasakan itu Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal Bapak Ibu ada masalah, cepat dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sulit rezeki, dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Cuman untuk mencapai takwa ini tentu tidak semudah kita mengatakannya Pak. Sebab innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan ibadah saja Pak. Karena banyak orang akhirnya memisahkan, Bu, ibadah udah bagus, akhlak buruk. Ada orang akhlaknya bagus, ibadah buruk Pak. Nah ini yang harus kita kombinasikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, kenapa ada orang sudah rajin dia sholat jamaah, sudah rajin dia berpuasa sunat, sudah rajin dia membaca Al-Quran, masalahnya tidak selesai juga Pak. Rezeki sulit juga, berarti ada yang salah di akhlak kita. Jadi bukan ibadahnya yang salah, akhlak kita yang salah. Allah sudah memberikan kalimat ini Bu, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Berarti kita yang salah Pak. Ibadah itu tidak salah Bu. Ibu ini jualan harian, sholat tidak tanggung rajinnya Bu. Sholat duha dia di toko dia itu. Apa kena sihir toko saya ini Ustaz? Nah begitu Bu, saya sholat duha di toko saya ini, zikir pagi petang saya, mengaji saya di toko saya ini, tapi susah betul jual beli. Padahal saya jual tidak mahal Ustaz. Ibadah ibu itu tidak salah Bu, sihir tidak akan tembus karena ibu taat ibadah. Cuman ibu kan tahu ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Apa kata Rasulullah? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ibu muka ibu cerungut jualan, di mana orang mau belanja? Kan kita yang salah tuh Pak. Kadang dipilih-pilih orang telur ngamuk, dia rasa kepilih telur itu sama bentuknya semuanya. Kau beli sebiji telur orang kau angkat-angkat. Siapa yang berani beli sama orang macam itu? Jadi jangan Allah kita salahkan Pak. Apapun kesulitan Bapak Ibu hari ini pasti kita yang salah. Tidak mungkin Allah yang salah, tidak mungkin ibadah kita itu yang salah. Terus saya bilang sama ibu nih, ibu itu ada Indomaret, Alfamart tidak pakai sholat duha ya. Harga barang lebih mahal daripada kita. Tapi ramai orang belanja Indomaret, Alfamart karena mereka akhlak bagus Pak, memang dididik apa yang disampaikan Rasulullah Bu. Ibadah mungkin mereka itu tidak tahu kalau orang yang pemiliknya itu. Cuman akhlak inilah yang membuat rezeki itu murah jadinya Pak. Ibadah ini kan sarana kita untuk mendekat kepada Allah. Itu untungnya kita umat Islam nih. Tapi akhlak kita itu banyak buruk. Makanya kata orang-orang di luar itu, Islam adalah agama yang paling bagus tapi dipancung oleh umatnya sendiri. Nah, di akhlak inilah kita banyak kena. Bapak masuk ke Indomaret Pak, langsung sedekap kasirnya Pak, selamat berbelanja Bapak, selamat datang kembali. Sampai tidak tidur atuk ini dibuatnya Pak, senyum kasir Indomaret Pak. Sengaja mereka tidak dikasih kursi itu Bu, jadi supaya nyambut orang itu betul-betul maksimal Pak. Kan tidak ada kursi di kasir tuh Pak, sampai 8 jam tuh tidak duduk tuh Bu. Kemudian kita lihat mereka Bu, lampunya dihidupkannya semuanya Pak, terang benderang, AC-nya full hidup dari buka sampai dia tutup. Indomaret, Alfamart lebih baik memilih tutup daripada harus mematikan AC Pak. Mereka kalau memang rugi kita udah tutup aja, tapi AC jangan dimatikan, lampu jangan dimatikan. Warung orang kita Bu, tiap sebentar mematikan lampu Pak, sampai gelap kedainya tuh. Pesankan betul karena tuh matikan lampu orang tidak ada, nah itu gelap kedai itu jadinya Pak. Kipas angin mati, dibukanya swalayan Bu, belum masuk orang dimatikannya AC itu, udah masuk orang 5 orang Pak, baru dihidupkannya AC itu, lama dinginnya Bu. Indomaret WC pakailah, nah dia sedekah kan Pak, pakailah WC nya itu. Jadi terasa sekarang kan kita yang susah jual beli Pak, kita yang salah Pak, bukan warung kita itu diguna-guna orang, enggak.
Kita yang salah, tapi Allah kita salahkan. Kemudian lagi Bu ya, saya sudah berdoa kepada Allah Ustaz. Katanya doa orang tua ini tidak terdinding kepada anak, tapi anak saya durhaka sama saya Ustaz. Udah capek, tahajud malam saya baca doa. Saya bilang yang pertama Bu, innaka la tahdi man ahbabta ilaika. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah sekalipun dengan kerabatmu sendiri. Itu satu. Macam Nabi Nuh Pak, tidak bisa dia membawa istri dan anaknya. Nabi Lut tidak bisa membawa istrinya. Itu dulu yang ibu harus tahu. Kemudian ibu harus berpuas hati. Jadi jangan risau Bapak Ibu, dapat anak nakal, bapak soleh, mak solehah, itu sudah biasa terjadi Pak. Allah itu maha tahu. Jadi kemudian yang kedua, ada salah kita. Salah kita itu apa Bapak Ibu? Sekarang ini kan yang digembar-gemborkan kurikulum penuh cinta. Jadi anak kita kan kalau kita ikut seminar parenting tuh Bu ya, kita tidak boleh berkata kasar kepada anak kita ya Bunda. Kita perlakukan mereka dengan lembut, tidak boleh dikasari. Akhirnya anak-anak tumbuh dengan rasa cinta terus Bu, sehingga dia masuk ke dunia kerja, kena marah langsung down mentalnya Pak, lemah dia Bu. Akhirnya pindah-pindah kerja, ya itu yang buat orang pindah-pindah kerja itu Pak. Bapak aku aja tidak pernah memarahi aku lah dimarah gitu jadinya Bu. Akhirnya ibu risau, anak sebentar kerja sini gara-gara itu Bu. Kena marah di perusahaannya, langsung dia bikin video, assalamualaikum guys, aku mau cerita ya guys ya. Heran aku lihat bos aku di kantor guys, aku selalu dimarahinnya padahal aku tidak ada berbuat salah. Mental health aku terganggu guys, aku akan ke psikiater pulang dari kantor. Lemah. Kalau ada yang sama dengan saya ceritanya, komen di bawah ya guys, kalau tidak kita lanjut part 2 katanya. Dia buat part 4. Bapak ibu yang mencetak dia seperti itu. Akhirnya pas saya ngomong sama orang Kemenak, iya juga ya Ustaz, ya seharusnya bukan kurikulum penuh cinta, kurikulum VOC, itu yang berhasil. Macam didikan mak bapak ibu dulu nih pasti udah pernah kena kejar sendal, kena pukul kayu, yakin saya nih Pak. Itu yang membuat bapak ibu kuat, itu yang membuat kita tegar tuh Pak. Bapak bersalah, melapor kita ke orang tua kita, aku tadi dipukul guru ngaji aku, mak sebelah mana aku dipukul, dari kanan, nah ini kiri, untuk itu dulu. Itu tuh yang bagus tuh Bu. Jadi anak-anak tuh kita yang membuat dia lemah, sudah tuh kita lah risau Pak. Anak kalau kita terlalu sayang apa enggak melawan dia jadinya Pak. Itu yang membuat dia melawan tuh Bu. Karena ibu menyayang-nyayangi dia, cukup laku dulu yang dikerasi mak bapak aku, anak aku, cucu aku enggak mau seperti ini. Akhirnya dia menjadi orang yang jahat jadinya Pak. Pelawan dia jadinya. Contoh kalau tarawih di masjid tuh Bu ya, coba kita buat irama macam psikolog tuh, sayang jangan main di masjid ya nak ya, orang tua kita lagi sholat, main merjun ya habis tuh Pak. Ibu tahu kejadian beberapa yang lalu gara-gara kurikulum penuh cinta ini, anak-anak imam aja ditusuknya ekor pakai kayu Pak, sedang tarawih. Ada Bapak lihat cuplikannya? Nah, itu akibat kurikulum penuh cinta tuh Pak. Main merjun dia dalam masjid, dihantamnya orang sedang sholat, anak-anak Pak. Jadi gelut dia di masjid tuh. Sebab apa? Tidak dimarahi. Sementara Rasulullah 7 tahun tidak sholat, 10 tahun pukul dia. Nah, itu tanda ada kekerasan Pak. Ada keras tuh masanya, ada lembut tuh masanya. Jadi jangan kita menyalahkan Allah kenapa tidak mengabulkan doa saya sebagai orang tua. Kita yang salah Pak. Kita yang salah, bukan Allah yang salah itu. Saya kalau lihat anak-anak kecil di mall, terus dia berguling-guling minta sesuatu sama emaknya, terus emaknya jabat-jabat sayang, jangan ya, ini pasti ikut seminar parenting, mampus lah mendiamkan. Dengar orang ramai itu Pak. Emak kita dulu Bu, saya ikut emak saya ke pasar Pak, menangis saya minta pisang sesisir, aku tak ada duit, kau jangan menangis ini. Saya banting guling-guling, tegak kok setan, ku cubit, selesai masalah Pak. Langsung bangun Bu, habis masalah tuh. Bapak Ibu lihat, ternyata dalam penelitian anak yang berhasil di masa depan, anak yang mendapatkan orang tua yang pemarah, itu yang berhasil Pak. Tidak bisa dibantah tuh Bu. Anak-anak yang sering kena marah di masa kecilnya itu sukses di masa depan Pak, karena dia kuat, dia kokoh, dia tahu dia salah.
Walaupun kita itu memukul, tidak pula memukul yang apa ya Pak ya, tapi dia ada yang dipukul itu Bu, ada yang dia itu harus kita kerasi. Beruntunglah ibu-ibu yang cerewet sama anak, beruntunglah bapak pemarah sama anak, beruntung Pak, karena anak bapak jadi kuat, jadi teguh nanti sampai di masa depan tuh nanti Bu. Jadi berhenti kita nyalahin Allah nih Pak. Tidak ada doa kita nih yang tidak dikabulkan Allah. Allah aja bilang ud'uni yastajib lakum, berdoalah kalian sama aku kabulkan doa kalian. Nah, kita yang salah jangan salahkan Allah. Nah, jadi dari sini kan kita paham tuh Pak. Oh, ternyata aku yang salah sebagai orang tua, bukan Allah yang salah. Gaji 5 juta Bu, kredit mobil 4.600.000 Pak. Itu payah hidup bulan ke bulan. Pandailah sholat Bu. Ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat? Dia yang bikin kelakuan, dia yang buat utang, apa pula Allah yang disalahkan ya? Terasa Bapak Ibu sekarang kan? Sampai stres kita sholat kita seolah-olah tidak diterima oleh Allah, padahal kita yang buat Pak. Terus apa Bu ya yang membuat Allah benci? Orang yang rajin sholat berjamaah tuh Pak, udah dijamin Allah rezeki ya Pak. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki sama kamu, kami yang beri kalian rezeki. Udah dijamin Allah Pak, tidak susah orang sholat jamaah nih. Tapi kok ada di antara kita payah betul hidupnya? Kok kekurangan kita Pak? Mungkin Allah bohong Pak? Kan tidak mungkin Pak. Wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang ngasih kalian rezeki. Di mana kena orang rajin sholat jamaah nih Pak? Kok bisa susah hidupnya? Kalaupun ada di antara kita nih yang disusahkan Allah dalam rezeki Pak, biasanya dia santai orangnya Bu, cukup hidupnya tuh, dia tidak macam-macam dia ngomongnya. Nah, yang kena orang-orang rajin sholat jamaah ini apa Pak? Pengeluh Pak, suka mengeluh. Sementara mengeluh itu fatal bagi Allah Bu, karena itu menganggap berarti Allah tidak adil Pak. Nah, itu yang membuat Allah marah. Kadang pantang ditanya Pak, macam mana kabar sekarang? Enggak tahu lah Ustaz, heran. Ada Pak, bawa rajin sholat jamaahnya. Saya kadang Ustaz kerja tuh yang 8 sampai yang 5 tuh. Sudah saya mati kan handphone saya Ustaz. Malah saya disuruh tuh. Itulah kena itu. Jadi tahu Bapak Ibu, orang yang berhasil itu orang yang tidak pernah menghitung masalah angka. Walaupun dia dimanfaatkan orang Pak. Karena suatu saat nasib dia itu akan jauh lebih baik. Saya sampaikanlah ke dia, kamu tahu enggak Zainal Arifin, Direktur Citibank, seorang tamat SMA dan office boy jadi Direktur Citibank Pak. Kenapa? Akhlak Pak. Kerja dari jam 8 sampai jam 5, enggak pulang dia Pak. Nampak orang lembur di kantor tuh, Bu, mau saya bantu, ajarkan saya Bu. Kan akhlak tuh Pak. Kalau kita nih, aku kok tidak jelas angka-angka, malas Allah. Angka-angka terus Pak. Makanya Bu ya, di masjid ini ada orang memakmurkan masjid, ada makmur di masjid Pak. Dia sama banyaknya tuh Pak. Kalau ada yang menguntungkan sama dia, panitia korban, tuh rajin tuh Pak, hadir terus tuh. Itu kan tidak terjadi di sini, maka saya sampaikan. Kalau saya sampaikan di sini pasti nyindir orang saya tuh Pak. Manalah boleh berdosa lah saya. Kecuali saya tahu situasi di sini, sudah itu saya sampaikan itu salah saya Pak, berdosa saya. Berarti saya nyindir-nyindir orang. Saya kan tidak tahu itu terjadi. Tapi kalau ada berubah lah Pak. Kalau ada berubah, tidak ada lah di sini. Yakin saya yakin. Cuman mungkin Bapak pernah dengar di tempat lain ada seperti itu. Maka Bapak ketawa kan, cuma ketawa Bapak ragu saya jadi. Rasa-rasa ada dia. Jadi Pak ya, orang banyak itu bergerak berdasarkan angka-angka. Tapi Pak Zainal Arifin ini Bu, semua orang kantor itu memanfaatkan dia Pak. Karena dalam Islam, orang yang paling baik itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan masalah duit. Kalau kita ikhlas Bu, duit pasti datang, tidak ada ndaknya. Ikhlas saja kita, duit pasti datang. Jadi Pak, hampir semua bidang sudah dibantunya di kantor itu. Dan tidak pernah dia minta duit Bu.
Pokoknya bagian ini dibantu, bagian ini dibantu, dan itu cukup lama Pak. Sampai secara tidak sadar seluruh pengetahuan perbankan sudah masuk di kepalanya Pak. Pas ada Bu untuk diutus sekolah ke Belanda, semua yang ikut pesertanya S2 Pak. Cuman dari kantor dia menawarkan, boleh enggak office boy kami ikut? Oh boleh, coba aja. Ranking 1 Bu, mengalahkan S2 Pak. Mau enggak mau dia yang diutus ke Belanda. Itu kan sempat goncang dunia perbankan dulu Pak. Anak tamat SMA jadi direktur Citibank karena akhlak. Jadi biarkanlah orang memanfaatkan kita, selama kita bermanfaat kan bagus tuh Pak. Orang kalau tidak hitung-hitungan Bu, rezekinya juga tidak hitung-hitungan. Tapi kalau hitung-hitungan, kita rezeki kita hitung-hitungan. Nah itu banyak orang-orang rajin sholat berjamaah nih. Dia masjid paripurna Bu, tiba-tiba kok lain nih ramai imam nih sekarang ya. Bagus biasa Pak, nyaring Pak. Saya tanya, lemah imam, udah 2 bulan tidak keluar dari toko. Itu Pak. Jadi itu susahnya kita tuh Pak. Pas mau masuk Ramadan tiba-tiba nyaring, oh ini rapel nih kata saya. Jangan langsung nanda saya Pak. Ini pasti udah dirapel, ini pasti terang suaranya. Yang azan tidak jelas lagi ramanya Bu kan. Rupa itu gaji tidak keluar Pak. Dia jadi ibaratnya berdasarkan angka-angka, dengan angka-angka pula Allah nilai kita jadinya. Kalau kita lihat Pak, keberhasilan Ammar Mustafa, seorang muazzin yang sekarang bertugas di Masjid Istana Riyadh. Itu gambaran orang yang bertakwa itu Pak. 5 tahun dia tinggal di Riyadh, dia merantau dari Sudan. Tidak ada perubahan hidup Pak. Sampai tidak bisa dia pulang ke Sudan itu Bu. 5 tahun tidak ketemu istri, 5 tahun tidak ketemu anak. Tapi ada yang tidak berubah di diri Ammar Mustafa. Ada masjid tidak jauh dari Istana Riyadh, disitulah dia sering azan dan sholat berjamaah 5 waktu non-stop selama 5 tahun Pak. Tidak pernah absen. Tidak pernah pengurus ngasih dia duit atau menawarkan makan Pak. Tidak ada, biasa aja dia Bu. Bagi dia adalah terserah Allah mau memperlakukan aku seperti apa, yang penting asal Allah ridho, aku ridho. Itu prinsip dia Pak. Dia kan memang mau azan di sana itu. Kita Bu, biasa kalau udah aktif berjamaah di masjid, tidak dapat kupon kurbannya, pindah masjid Pak. Jauh pindahnya Bu, bawa anak istri buat pindah tarawih Pak. Jauh sholat nih Pak, tidak dapat saya kupon kurban. Gara-gara itu aja Pak. Ini 5 tahun Bu, tidak ada yang nawari makan, tidak ada yang ngasih duit, tidak masalah sama dia Pak. Sholat dia di situ Bu, azan dia tetap situ, suara bagus. Orang-orang kulit hitam lah Pak, suara memang bagus-bagus. Jadi Bu ya, prinsip Ammar Mustafa nih yang itu prinsip orang bertakwa itu Pak. Udah, aku ikhlas saja, terserah Allah aja. Allah mau memiskinkan aku, mau membuat aku sakit, itu urusan Allah. Yang jelas aku mencari ridho Allah. Tidak pernah ngeluh Bu. Nah setelah 5 tahun itulah kawan-kawannya sesama tukang bangunan akhirnya duduk sama dia. Ammar, sudah 5 tahun lebih kita bergaul. Salut kami nengok kau Ammar. Belum pernah sekalipun kau menceritakan kesedihan kau kepada kami. Tak pernah curhat Pak. Kami ini punya anak, punya istri juga Ammar. Kau tak pernah pulang selama 5 tahun. Jadi Ammar minta maaf kami ini Ammar. Mungkin Riyadh ini bukan tempat yang tepat untuk kau merantau. Pulanglah kau ke Sudan. Kami tadi sudah nyumbang-nyumbang uang untuk membelikan kau tiket pulang ke Sudan dan oleh-oleh untuk anak kau. Jawaban Ammar, alhamdulillah, aku terima kebaikan kalian. Aku akan pulang ke Sudan. Ini bagusnya Pak. Meminta tidak mau, tapi dikasih, jangan nolak. Allah benci dengan orang kaya sombong Bu, tapi Allah lebih benci dengan orang miskin sombong Pak. Orang miskin sombong banyak orang sholat Bu, miskin tapi udah miskin sombong, harga diri tinggi lah Pak. Bang, bantu-bantu nanti rumah aku habis sholat nih Bang. Aku memang susah, tapi aku jangan digini kan. Itu orang miskin sombong Pak. Mati lah situ. Jadi ada pengusaha Pak. Apa kata pengusaha ini? Hampir saya nampar orang miskin hari ini Ustaz. Apa masalahnya Pak Ji? Ustaz tahu nggak yang jualan pakai gerobak depan masjid? Tahu. Jadi asar tadi didekatinya saya.
Pak Haji ada duit 4 juta Pak Haji, untuk apa? Mau beli Honda bekas Pak Haji, nanti dilaskan ke gerobak saya, jadi saya naik Honda lagi. Oh, untuk itu ada, datang nanti ke tempat saya. Datang dia ke tempat saya, Ustaz. Saya bilang sama dia, aku ini kan ada zakat mal, jadi aku kedepankan aja ngasih kau 4 juta. Maaf Pak Haji, saya tidak nerima zakat. Ngapa kau tidak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Haji. Kau tidak Rasul, ngapa lah kau tidak mau nerima? Kecuali Rasul kau iyalah. Itu orang miskin sombong tuh Pak, harga diri terlalu tinggi lah, tidaklah mau nerima zakat. Jadi ginilah, ini tidak zakat, ini hadiah. Hadiah 4 juta dari aku untuk kau. Saya masih muda dan kuat untuk berusaha Pak Haji. Hampir saya tinju mulutnya Ustaz. Kau apa mau kau sekarang nih? Kau di zakat nak mau kau, di hadiah nak mau kau, mau berutang kau sama aku? Iya Pak Haji. Kau ingat kalau berutang kau mati syahid pun kau ruh kau tidak diterima di langit. Iya Pak Haji. Berapa bulan kau sanggup bayar? 4 bulan Pak Haji. 6 bulan aku kasih tempo. Hilang sampai hari ini jadinya Pak. Aturan halal duit itu jadi haram ini. Jadi coba cek Pak, orang-orang rajin sholat banyak kena akhlaknya Pak. Di situ tuh lah banyak kena. Pengeluh satu, asal duduk di masjid pantang cerita sakit Bu, nggak boleh orang lebih daripada dia penyakitnya. Apa nggak tambah sakit dibuatnya Pak? Lama tak nampak Pak Haji? Itulah. Ceklah kemarin ke Malaka, sakit belakang. Kanan mana Pak Haji? Kanannya. Oh saya sini nih Pak Haji, yang sakit ke belakang nih beratnya. Ini napas lebih lah dia daripada orang lagi Pak. Itu makanya banyak orang sakitnya itu terpelihara Bu. Karena Allah tahu nanti disembuhkan tidak enak lah dia Pak. Tidak ada lah cerita sakitnya nanti. Kita sendiri yang buat. Jadi Amar Mustafa ini Pak, diterimanya kebaikan kawannya ini, dibelinya lah tiket besoknya Bu. Sehari dia sebelum pulang, dia berangkatnya lusa jam 10. Itu di masjid dia dari subuh Pak. Dari subuh di masjid sampai Isya. Habis Isya pamitan dia sama jamaah, dan tidak ada jamaah yang menawarkan untuk mengantarkan dia ke bandara. Kuat ujiannya Pak. Tapi dia tidak ada masalah Bu, karena bukan itu tujuan dia. Mulailah dia jalan kaki habis salat Isya itu menuju bandara Pak, sampai jam 4 subuh, berangkat jam 10. Selesai salat subuh, tidur dia di kursi bandara itu, jam 8 datang pengumuman Bu. Amar Mustafa tujuan Sudan ditunggu di ruang VVIP. Karena berkali-kali ini nama aku nih. Pergi dia ke ruang informasi Pak. Saya Amar Mustafa. Oh sebentar. Disuruhlah orang membawa dia ke ruang VVIP. Sampai di ruang VVIP rupanya ada pria tegap-tegap 2 orang. Kau Amar? Iya Tuan, pangeran menunggumu. Rupa pangeran Istana Riyadh Pak yang nunggu dia di dalam. Ada apa Tuan? 5 tahun aku dengar suara azan kau. Subuh tadi tidak terdengar lagi. Dari masjid istana itu tiap hari aku dengar suara azan kau. Subuh tadi kok tidak ada, makanya aku tanya ke masyarakat di sana habis dari masjid istana. Kata mereka kau berangkat jam berapa? Berangkatnya jam 10. Masih bisa tersusul sama aku, makanya aku kesini menemuimu Amar. Jadi gini Amar, ini uang 84.000 real, 200-an juta waktu itu Pak. Ambil untuk kau bawa pulang ke Sudan, senangkan istri kau, senangkan anak kau selama 3 bulan ini. Setelah ini nanti aku kirimkan tiket, bawa istri dan anak kau pindah ke Riyadh. Kau jadi muazzin di Masjid Istana Riyadh. 5 tahun bersabar, akhirnya dapat juga ending yang menakjubkan Pak. Ini baru 3 bulan ini sholat jamaah, doa tak panjangnya kan. Jadi kita tuh Pak tidak sadar diri Bu, menganggap kita nih lah udah soleh, jadi banyak yang menggugurkan amalan kita nih tanpa kita sadari itu Pak. Itu akhirnya hidup itu tuh stuck dia. Jadi orang sholat jangan suka mengeluh. Allah pasti yang akan menanggung rezekinya. Tidak mungkin Allah bohong Pak. Kemudian Bu, Allah ini punya level-level tertentu untuk orang yang sholat berjamaah nih. Tidak pula rata Pak. Siapa yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, seterang matahari. Kalau orang azan dia bersiap-siap, seterang bulan. Kalau orang iqamah dia siap-siap, seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang Pak. Gimana coba mau dikabulkan Allah, didekati Allah kita?
Ini Bu ya, kalau kita ingat ada kitab judulnya Allah Far Problem Yok. Itu tuh buku Turki yang bestseller Pak. Ketika anak muda wajahnya itu -5 Pak. Terbayang Bapak enggak jeleknya tuh. Dia jatuh cinta dengan perempuan yang wajahnya +9. Kan enggak mungkin tuh Pak. Wajahnya -5 tapi dia suka dengan perempuan wajah +9. Sampai enggak makan dia memikirkan perempuan tuh Pak. Datang maknya, Bu, kau ngapa ndak makan-makan sampai pucat kau nih, ada kurus kau nih. Aku jatuh cinta Mak. Alhamdulillah normal kau rupanya ya. Bukan masalah ndak normal Mak, memang ndak ada perempuan yang mau sama aku. Siapa perempuan yang kau suka tuh? Mak tahu ndak anak bapak di ujung jalan ini. Astagfirullahaladzim. Sadarkan, untung lah kau nak. Tengoklah muka kau nih ya. Aku aja sering terkejut kalau kau balik malam. Sama maknya aja sering terkejut Pak. Ndak kau nih, kau kerasukan jin ganteng kau nih. Hati-hati kau harus diruqyah nih, kata maknya Bu. Pas ada kawannya ke rumah, kau bawa dia ke ustadz di masjid, minta diruqyah. Mana tuh kerasukan dia nih. Ngapa dia Mak? Kau tahu siapa yang dia suka? Anak bapak yang di jalan ini. Ya Allah, kau parah kau nih. Kau mau risau karena tim mak kau nih, kata kawannya. Dibawalah dia ke masjid Bu. Jumpalah sama ustadz di masjid itu. Ngapa nih? Kok pucat kawan kau nih? Itulah suruh mamak ke sini ustadz. Masalahnya dia jatuh cinta Ustaz. Jatuh cinta bagus lah tuh, kata Ustaz nih Pak. Tapi Ustaz tahu enggak sama siapa dia jatuh cinta? Enggak. Ustaz tahu anak bapak yang sering di belakang Ustaz jadi makmum sebelah kanan. Masya Allah, tinggi selera kau ya. Sudah tuh ngapa? Itulah Ustaz nak makan-makan dia sampai pucat, badan suruh mamak ruqyah, mana tahu masuk jin ganteng ke dalam badan dia nih. Kata ustadznya Bapak, apa pula di ruqyah? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wah semangat anak dengar ya Pak. Permintaan kau itu kecil sama Allah katanya. Caranya Ustaz, cara ini yang berat. Aku yakin kau tidak sanggup melaksanakannya. Apa aja Ustaz, asal aku dapat perempuan itu mau aku Ustaz. Oke. 15 menit sebelum azan kau harus sudah ada di masjid. Sanggup? Sanggup Ustaz. Kau sholat sunat semua kau makan. Ada waktu kau baca Quran. Kau bayangkan wajah perempuan itu, kau minta dia sama Allah. Kau zikirkan dia, kau minta dia sama Allah. Tahajud malam, kau harus kau lakukan. Pokoknya semua sholat sunat penuh harus kau lakukan. Ini tidak pakai biaya nih. Pokoknya kau mau melakukan itu semua. Ngaji, sholat, zikir, kau baca semuanya. Berapa lama tuh Ustaz? 40 hari. Tidak bisa kurang Ustaz. Kau kurang, kau bilang permintaan kau ini udah tidak mungkin lagi nih, cuman Allah lagi yang bisa nih. Mau atau enggak? Iyalah Ustaz. Nah, mulailah dia Pak. Kau tahu enggak keajaiban nanti? Bapak itu yang minta kau jadi menantunya. Terus semangat ya Bu. Betul-betul diamalkannya Pak. Sholat sunat dibayangkannya wajah perempuan itu dimintanya ke Allah. Ngaji dibayangkannya wajah perempuan itu minta ke Allah. Pokok full di masjid dia Bu. Udah 3 minggu tidak ada reaksi apa-apa. Datang kawannya bagus, pulang kau lagi. Kau dikerjain ustaz tuh mah. Supaya kau mau sembahyang, makanya disuruh ustaz tuh kau sini. Ragu lah dia jadinya Bu. Ustaz serius lah, Ustaz dia bisa. Kau mau enggak? Kau udah tanggung, kau udah 3 minggu di sini. Bapaknya minta kau jadi menantunya. Nangis dia Bu, mau pulang, ditahan ustaz. Akhirnya mau dia Pak, balik mengamalkannya. Ternyata betul Bu. Di hari ke-37 bapak perempuan tuh yang nanya ke ustaz nih, Pak anak tuh Ustaz, udah lama saya tengok di masjid nih, permintaannya besar mungkin Pak. Nah kalau kita kan logikanya gini Pak, kalau kita mau sesuatu lakukan sesuatu. Kita mau minta ke Allah Bu, besar permintaan kita, minta kaya kah, minta rumah yang bagus kah, minta mobil kah, tentu kita harus pure Pak menghadapnya ke Allah. Jadi saya entah ngapa ya Ustaz ya, kata bapak perempuan ini Bu, semenjak anak ini di masjidnya, rumahnya itu sejuk aja rasanya. Apa enggak sejuk rumah bapak tuh, anaknya dizikirkan terus Bu. Setiap waktu sholat kena zikir Pak, itu sejuk rumah bapak jadinya.
Kalau saya ajak dia kerja sama saya, menurut Ustadz mau dia enggak? Coba aja lah Pak, ngomong langsung sama dia. Anak ini sedang zikir Bu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Datang bapak nih, nak, dibuka mata terkejut dia nampak bapak tu Pak. Ngapa Pak? Kamu mau enggak kerja sama bapak? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Sangka jadi menantu, orang banyak kerja Pak. Datang bapak nih ngomong ke Ustadz nih, enggak diacuhkannya saya kan. Kalau orang-orang taat kepada Allah itu payah kita mancing-mancing sama dunia ini. Apa andailah Ustadznya. Nah, tahu Bapak Ibu, di hari ke-40 itu Pak, habis sholat isya Bu, mamanya udah di masjid, di jendela masjid nunggu Pak, kawan-kawannya, ya ada keajaiban enggak? Betul enggak kata Ustadznya? Rupa apa kata bapak nih? Tang apa gitu tadi ya? Simpati betul saya sama anak. Tadi sore saya bawa anak perempuan saya tengok dari jendela masjid. Anak saya mau nikah sama dia. Kira-kira dia mau enggak sama anak saya? Bapak itulah yang ragu Pak. Nah, sudah saatnya Bu. Jadi kecil semua Pak. Permintaan kita di dunia ini kecil semua sama Allah tuh Pak. Asal kita ikuti prosedurnya itu Bu ya. Ikuti prosedurnya. Jadi Pak. Kalau saya ajak dia untuk jadi menantu, mau enggak dia kira-kira Ustaz? Nah, coba aja Bapak langsung ngomong ke dia. Dia sedang zikir Bu. Nah, dibukanya mata ini enggak kaget dia lagi Pak. Mungkin permintaan Bapak lancang sama kamu. Apa tuh Pak? Kamu mau enggak menikah dengan anak Bapak? Nangis dia langsung Pak. Mamanya Bu saking girangnya lepas gigi palsunya Pak. Teriak dari luar masjid itu. Kawan-kawannya Bu putus sama dia ya. Wah, betul-betul dapat rupanya. Tapi apa justru kata anaknya Bu? Maaf Pak, saya belum memikirkan untuk menikah sekarang ini Pak. Itu pikirnya Bu. Setelah Bapak itu pulang Bu ya, dipeluknya Ustaz tuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz sudah mengajarkan keikhlasan sama saya. Dahsyat Allah nih Ustaz ya. Saya tidak ikhlas saja sholat dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau saya ikhlas karena Allah. Tidak ada permintaan kita ini yang besar di sisi Allah. Allah Maha Kaya Pak. Berapa Bapak mau minta kekayaan? Ya, mau minta berapa Ibu? Jangan tanggung. Ini mintanya untuk bayar utang minggu depan. Allah Maha Kaya Pak. Bapak bebas mau ngomong apa. Cuman nanti Pak, kalaupun tidak dikabulkan Allah dalam bentuk harta, Allah ganti dengan yang lain. Karena Allah itu Bu mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Misal Bapak minta kaya Pak, kenapa tidak dikayakan Allah? Karena Allah tahu nih Bapak ini begini, dia balik nanti nih, kasihan sama istrinya. Makanya Bapak tidak kaya Pak. Ibu ingat tak yang viral orang di depan dinding Ka'bah? Fulus ya Allah, fulus ya Allah. Kaya raya sekarang Pak, kecil bagi Allah tuh Pak. Ikut aja prosedur dulu Bapak Ibu. Nah jadi berhentilah kalau kita bertakwa tuh Pak. Apapun takdir buruk yang menimpa kita, jangan buruk sangka sama Allah. Terima takdir itu, cek kesalahan kita, banyak kita minta ampun sama Allah Bu, insya Allah Bu, aman hidup kita. Tahu orang bilang Ustaz ngamal itu ngapa enggak kaya? Karena Allah Maha tahu saya ini agak sok orangnya sedikit Pak. Ini kalau kaya ini bahaya nih, enggak ceramah dia lagi nih. Terbayang lah Ibu tuh, saya Bu ya mendengar UAS dikasih orang mobil, kan UAS sering nolak tuh Pak. Dia ngapa enggak saya ya? Kalau saya Pak. Ada lagi enggak Pak? Tentu saya lebarkan, beli tanah Pak kan. Ada terbayang Allah tuh Maha tahu Bu. Kalau UAS tuh keikhlasan beliau tuh udah tinggi, makanya rezeki itu ngalir Pak. Kalau macam kami ini Bu, kadang beda 50.000 amplop pindah masjid Pak. Macam mana mau Allah ngabulkan? Tapi itu saya bercanda ya Pak. Nah baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita pagi ini.